Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wani Angas, konten horor dari channel Arsya dan Fuad. Wani Angas kali ini akan membawakan sebuah cerita tentang rumah tua yang bersumber dari grup Facebook cerita horor dari kisah nyata yang ditulis oleh Supriyansyah. Wani Angas sudah meminta izin kepada Supriyansyah untuk mengepost ceritanya di podcast Wani Angas. Jadi kisahnya seperti ini. Aku berasal dari Pulau Kalimantan dan cerita ini adalah kejadian nyata yang kualami saat aku masih duduk di bangku kuliah di Bandung, Jawa Barat. Cerita ini bermula saat aku berniat mengunjungi pamanku di daerah kota Cimahi yang berjarak 20 km dari kota tempat tinggalku di Bandung. Sebelumnya, gambaran rumah pamanku, rumahnya bergaya lama, rumah tua, karena memang diceritakan oleh pamanku bahwa kakeknya adalah orang pertama atau penghuni awal di daerah sini. Rumahnya berdinding batu bata dan beratap genteng. Rumahnya memiliki 2 lantai. Lantai bawah ada 3 kamar tidur dan di lantai atas hanya ada 1 kamar tidur dan tempat menjemur pakaian. Di rumah ini hanya kamar di bagian bawahlah yang digunakan, sedangkan kamar yang di bagian atas digunakan sebagai gudang. Di dalam rumah juga ada sumur yang letaknya di bagian dapur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Di rumah ini hanya ada 5 orang, paman, bibi, anak laki-laki paman yang sudah menikah, menantunya, dan seorang cucu perempuan. Yang akan kuceritakan ini adalah kejadian yang ada di kamar tidur tengah yang memang tidak pernah digunakan, kecuali kalau ada tamu yang mau menginap. Dulu aku juga pernah menginap di rumah ini dan di kamar tengah itu juga. Tapi pada saat itu aku menginap dan tidurnya ditemani oleh ayahku. Sorenya saat ku datang, aku disambut dengan hangat oleh keluargaku di sini. Mereka baik sekali. Kami melepas rindu, bersenda gurau, dan bercerita panjang lebar karena sudah lama sekali aku tidak pernah mengunjungi mereka. Tak terasa waktu sudah berlalu dan jam sudah menunjukkan pukul 18. Azan maghrib pun mulai berkumandang dari toa masjid dekat rumah pamanku. Aku dipersilahkan untuk mandi dan mengemasi barang-barang bawaanku serta beristirahat. Mereka mempersilahkanku untuk menempati kamar di tengah yang memang dikhususkan untuk para tamu yang ingin menginap. Aku telah bersiap untuk mandi. Aku menuju dapur untuk mandi karena sumurnya ada di dapur. Entah kenapa, saat aku berada di dapur dan pada saat aku mandi, seperti ada yang mengawasiku dari arah tangga menuju lantai atas. Seketika bulu kutuku berdiri, merinding, tapi kuacuhkan saja karena kupikir mungkin karena airnya dingin. Kan memang daerah Bandung dan sekitarnya hawanya dingin kalau malam. Waktu pun berganti. Tiba malam setelah aku makan bersama keluargaku, aku izin untuk tidur karena badanku terasa lelah sekali. Aneh sekali karena sebelumnya biasa saja. Gambaran untuk kamar tengah. Kamar ini besar, terdapat lemari kayu, meja rias yang ada cerminnya, dan banyak perabotan tua seperti guci-guci kecil yang diletakkan berjejer, dan sebuah tempat tidur tua yang terbuat dari rangka besi yang letaknya ada pas di tengah ruangan kamar. Kuperhatikan sekeliling kamar, tidak ada yang berubah dari kamar ini sebelumnya. Semuanya tampak seperti dahulu kala saat aku menginap di sini.
Tapi hanya satu yang berbeda, yaitu sebuah lubang menganga sebesar kepala manusia tepat di atas langit-langit tempatku tidur. Sehingga jika aku berbaring, aku dapat melihat langsung lubang itu tepat di hadapanku. Seram juga pikirku, tapi semua itu kuacuhkan. Toh dulu biasa saja saat aku menginap di sini. Waktu pun berganti, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mataku pun mulai terpejam. Tiba-tiba, kretek, kretek, kretek. Aku pun terbangun, terperanjat. Mataku terbuka, tetapi posisiku tetap terbaring di atas tempat tidur. Gempa, gempa, teriakku dalam hati. Aku merasakan goncangan yang sangat kuat hingga tempat tidurku bergoyang hebat sampai berbunyi krek, 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 krek. Bunyi engsel besi tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Aku panik karena kan kita tahu di Kalimantan tidak ada yang namanya gempa bumi. Kuperhatikan sekelilingku. Aneh, di sekelilingku kenapa semua benda-benda yang ada di sekitarku tidak ada yang berjatuhan ataupun bergoyang? Bukannya itu gempa bumi? Tanyaku dalam hati. Tidak ada satu sisi sudut pun yang kulewatkan untuk kuperhatikan. Oh Tuhan, teriakku dalam hati, kenapa cuma tempat tidurku ini yang bergoncang hebat? Seperti ada yang menggoyangkannya di sana. Jangan ganggu, bisikku dalam hati sambil melihat ke sekelilingku. Karena pada saat itu, aku juga yakin ini bukan gempa bumi. Tak lama kemudian, sekitar 1 menit, akhirnya goncangan itu selesai. Aku masih terdiam, tidak bergerak, kecuali mataku yang melihat ke sana kemari mencari sumber goyangan itu. Tak ada apapun, bisikku. Beberapa saat kemudian, aku baru tersadar ada satu tempat yang belum kulihat. Ya, benar, kolong tempat tidur ini, pikirku. Saat itu juga bulu kuduku merinding hebat. Apa mungkin? Siapa juga yang mau melihat bagian sisi bawah tempat tidurku ini, pikirku. Ya kalau kosong, tapi kalau ada yang lain, serem kan? Udahlah, biarin aja. Aku pun membatin, jangan ganggu ya, aku cuma numpang tidur di sini, besok aku pulang kok, bisikku dalam hati, berharap dia mengerti apa yang aku rasakan. Berapa lama kemudian, tidak ada kejadian lagi yang terjadi. Aman, kataku. Karena kejadian tadi, rasa kantukku pun menghilang seketika. Mataku selalu terjaga dan mengawasi setiap sudut kamar. Apalagi posisi tempat tidur berada di tengah pas ruangan kamar. Jadi masih ada celah ruang tempat di belakang kepalaku. Yang kutakutkan kalau saja tiba-tiba ada yang berdiri di sana dan menatapku tajam. Untung lampu kamar tidak kumatikan, jadi aku masih bisa mengawasi di sekitarku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Suasana terasa sangat sunyi. Yang kudengar hanya suara serangga malam dan dedaunan yang bergemersik. Aku selalu merasa tidak nyaman dengan keberadaan lubang di langit-langit kamarku yang tepat ada di atas kepalaku. Saat aku tidur, aku tepat melihatnya. Seperti ada yang mengawasiku dari sana. Seperti ada sepasang mata yang selalu melihatku. Malam itu hawa kamarku terasa panas, gerah sekali. Tapi aku tetap menyelimuti tubuhku. Biar saja peluh keringat membasahi pakaianku. Aku takut kalau saja ada yang menarik kakiku nanti. Kupaksakan mataku untuk terpejam, tapi entah kenapa susah sekali untuk tertidur dan aku pun terjaga sampai pagi harinya. Keesokan harinya, saat pagi tiba, aku pamit untuk pulang ke Bandung. Aku beralasan ada tugas perkuliahan yang lupa aku kerjakan.
Kejadian tadi malam tidak kuceritakan pada pamanku. Kupikir nanti mereka malah menganggapku mengada-ngada, halu, atau mungkin juga mereka sudah terbiasa dengan kejadian tadi malam. Selesai. Jadi, seperti inilah kisah yang diceritakan oleh Supriyansyah tentang pengalamannya di rumah pamannya di Bandung. Buat teman-teman yang ingin menceritakan ceritanya kepada tim Waniangas, silahkan baca deskripsi, bisa kirimkan lewat email atau komen di bawah video ini. Terima kasih sudah bercerita kepada Waniangas, Mas Supriyansyah. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan cerita ini tanpa skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.